Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, pada kesempatan ini hari ketiga bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk amalan yang soleh, sehingga kita bisa memetiknya nanti pahala di surganya Allah kelak. Pada kesempatan kali ini Bapak mendapatkan topik yaitu akidah. Topik ini biasanya bersanding dengan akhlak sehingga akidah wal akhlak. Tapi kali ini secara terpisah, tidak mengapa. Marilah kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kita awali dengan pengertian akidah. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologi yaitu bermakna al-aqdu yang berarti ikatan. Yang kedua, tawthiqu at-tawthiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Yang ketiga, berarti al-ihkamu yang artinya mengukuhkan atau menetapkan. Kemudian pengertian yang keempat secara etimologi dari akidah ini adalah arabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya Rasul. Kemudian bentuk jamak dari akidah ini adalah aqaid. Jadi kesimpulannya, akidah adalah apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti, baik itu benar ataupun salah. Kita mempelajari akidah menurut terminologi. Menurut Abdul Wahhab Al-Musairi, akidah adalah ketetapan atau aksioma yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakininya. Dan akidah itu menerima pendapat akal dan logika. Sementara yang dimaksud akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap wujud Allah dan diutusnya Rasul. Akidah sebagaimana biasa terdiri dari beberapa rukun yang mendasari agama. Jika hilang salah satunya akan merusak iman. Jadi yang dimaksud dengan kata akidah adalah usuluddin dan rukun-rukunnya dalam Islam. Akidah Islam adalah perkara yang wajib kita benarkan oleh hati kita dan jiwa kita harus tentram karenanya. Sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya dan tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan akidah. Dinamakan akidah karena orang yang mengikat hatinya di atas hal tersebut. Kesimpulan definisi akidah. Akidah merupakan kebenaran yang dapat diterima secara umum berdasarkan Al-Quran
dan sunnah dan akal, diyakini di dalam hati sehingga menjadi kuat dan kokoh, tidak menerima keraguan bagi yang meyakininya, dan berdampak pada perbuatan. Kemudian, apa perbedaan antara akidah dan iman? Akidah adalah iman yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu apa yang diyakini dalam hati dan diimani. Maka akidah dan iman itu adalah sesuatu yang satu, dan keduanya merupakan amalan hati, yaitu merupakan pondasi dan asasnya agama Islam. Maka tidak ada agama tanpa akidah yang benar, dan tidak ada agama tanpa keyakinan yang sahih di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meliputi iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Demikian juga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa mempermisalkan, tanpa menyelewengkan, dan tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifatnya. Akidah Islam tercermin dalam rukun iman yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian esensi akidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah berarti menyimpang dari akidah Islam. Jika seandainya kita masih meyakini ada Tuhan selain Allah, berarti akidah kita telah menyimpang. Jika kita meyakini bahwa rezeki itu diberikan oleh selain Allah, maka itu adalah penyimpangan. Bukan pemberi rezeki, tetapi menjadi jalan rezeki. Karena itu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW antara lain untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan, seperti anggapan kalangan Yahudi, Uzair anak Allah. Kemudian keyakinan kaum Nasrani, Nabi Isa adalah anak Allah, padahal Isa adalah putra dari Maryam. Berakidah tauhid pada dasarnya merupakan fitrah manusia, karena ketika di alam rahim, semua manusia pernah berjanji setia dan berkomitmen kepada Allah untuk bertauhid, mengenal dan mengesahkan Allah. Sejak ruh ditiupkan, manusia telah memiliki sifat ketuhanan, sehingga ia selalu berusaha mendekatinya, mendekati Allah. Selain itu, manusia memiliki ketergantungan dan kebutuhan spiritual kepada Allah, karena manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Kemudian, manusia juga membutuhkan petunjuk dan peta jalan kehidupan yang benar, yang baik, yang indah, dan membahagiakan, karena ia merupakan bagian integral dari ciptaan Allah. Manusia hidup karena ada yang maha hidup dan yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus tunduk dan patuh kepada syariatnya, karena jalan terbaik dalam hidup ini adalah meneladani sifat-sifat dan asmaul husnanya. Dengan meneladani sifat-sifat dan nama-nama baiknya, manusia dapat mengoptimalkan potensi dirinya untuk hamba yang solih dan muslih, inovatif, reformis, konstruktif, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akidah tauhid harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen seorang muslim, sebagaimana tercermin dalam ayat yang sering kita bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Komitmen ini berimplikasi mendasar
bahwa muslim tidak boleh melakukan perselingkuhan keyakinannya atau syirik. Misalnya saja kita rajin sholat tetapi dalam waktu yang bersamaan kita masih percaya kepada selainnya, seperti tempat-tempat yang diyakini keramat, benda-benda tertentu yang diyakini bias membawa peruntungan, dan lain sebagainya. Akidah tauhid atau akidah Islam harus ditindaklanjuti dalam bentuk ibadah yang ikhlas karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dipahami sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, mukmin harus meyakini diterima dan tidaknya amal sangat bergantung pada tauhidnya, pada keimanannya. Kesempurnaan amal juga bergantung pada kesempurnaan tauhidnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 39, dan orang-orang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi jika air itu didatangi dan tidak mendapatinya sedikit pun. Jadi akidah Islamiyah atau akidah tauhid menjadi fondasi dan sebab berpahala tidaknya amal seseorang di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid juga dapat menentukan hubungan antara hamba dan Robnya dengan Allah, baik dari segi ma'rifah, tauhid maupun ibadah. Sebagian hidup di dunia ini dapat terwujud jika dilandasi pengetahuan tentang Allah. Kebutuhan hamba kepada Allah harus melebihi segala kebutuhannya kepada yang lain. Ma'rifat, mengenal dan memahami Allah merupakan sumber ketenangan dan kedamaian hati. Akidah Islamiyah atau Tauhidullah juga membuat orientasi hidup muslim yang jelas, terarah dan mantap, tidak bimbang, tidak ragu, dan setengah-setengah. Akidah yang benar merupakan kunci kemenangan dan keberuntungan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dengan akidah yang benar dan kuat, mukmin hanya takut kepada Allah. Selainnya semuanya itu adalah kecil dan hina. Yang maha besar dan maha kuasa hanyalah Allah. Dengan demikian, berakidah tauhidullah atau berakidah Islamiyah, yaitu mengikatkan iman dalam hati, pikiran, lisan, dan perbuatan hanya kepada Allah, perlu dibuktikan dengan amal yang solih, dengan dilandasi oleh ilmu yang memadai. Iman tanpa ilmu tidak akan membuahkan amal. Karena itu, iman, ilmu, dan amal merupakan trilogi, satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Akidah tauhid akan terawat dengan baik jika dikawal dengan istiqomah, komitmen, dan konsisten dalam berislam dan berihsan. Suatu hari Nabi SAW pernah diminta seseorang, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah ajaran Islam yang setelah itu aku tidak bertanya lagi." Nabi menjawab, "Katakanlah, aku beriman, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sebaik-baik amal adalah yang konsisten atau terus-menerus walaupun hanya sedikit. Jadi akidah Islamiyah atau Tauhidullah harus dimaknai dengan baik, dengan dirawat, dipupuk, dikembangkan, dan dioptimalkan agar tidak berkurang, defisit, atau bahkan hilang sama sekali. Caranya antara lain dengan memperbanyak istighfar,
zikir, berpikir, bertadabur, syukur, ibadah ritual dan sosial, dan beramal solih secara personal, sosial, maupun kultural dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan konsistensi. Demikian pengantar untuk pertemuan pertama mungkin mengenai tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang benar hanyalah dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.